Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Radio Story. Masih bersama dengan saya, Mas Alan. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Memuja Siluman Ular. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Umi Aslaja. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Oh iya, mungkin ini episode terakhir. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Ia dan Lukman atas perintah Johan menggotong tubuh gadis itu, lalu dilemparkan ke jurang yang cukup dalam. Jurang itu sendiri adalah merupakan sebuah ceruk dari sekian wajah laut. Villa tersebut berada di atas tanah yang sedikit menjorok ke laut. Namun, laut di belakang villa adalah merupakan ceruk yang dipenuhi semak belukar. Bila ingin menikmati laut, mereka cukup duduk di teras lantai 2 yang menghadap berlawanan dengan ceruk yang ada di belakang villa. Pramono menatap tempat yang pernah menjadi tempat membuangnya sesosok gadis tak berdosa. Pramono menatap ke bawah, namun tidak menemukan apapun selain semak belukar. Untuk turun ke bawah itu tidak mungkin. Tidak akan ada yang bisa menemukan mayat gadis itu di sana. "Pram, lu ngapain di situ?" Sebuah suara mengejutkan Pramono. Segera ia menoleh, rupanya Diki sudah tiba. "Tidak, gue lagi gabut aja," jawabnya asal. "Gabut kok di pinggir jurang, kan horor," teloroh Diki. Pramono berjalan melewatinya. Diki segera mengikuti. Pramono sampai di depan villa, tiba-tiba matanya menatap sesosok wanita yang sedang selfie di dekat mobil Diki. Mata Diki melihat wajah Pramono yang berubah tegang. "Sorry, gue gak bilang mau ngajak Ratu," ujar Diki yang mengira Pramono tidak suka. Gak apa-apa kok. Siapa tadi namanya?" Pramono tambah gugup. "Ratu, penyanyi lumayan buat menghibur kita nanti di villa," kata Diki. "Penyanyi?" ulang Pramono dalam hati. "Kok bisa?" Udah yuk, gue kenalin." Diki menarik tangannya. Pramono tampak semakin gugup. "Ratu, kenalin, ini Pramono," ujar Diki yang tahu nama asli Ratu adalah Utari. Namun Utari meminta dirinya untuk memanggilnya Ratu sebagai nama panggung. Utari tersenyum. Pramono menatap canggung. "Kenapa tidak dibuka villanya? Kita kan bisa istirahat. Capek loh," ujar Diki yang melihat Pramono serba salah. Pramono menggerakap sementara sikap Utari tambah biasa saja. Tidak terlihat pasang aksi agar terlihat tertarik. Bahkan di hadapan Pramono, Utari terlihat jutek. Diki yang semakin mabuk melihat sikap Utari yang demikian. Ketiganya melangkah masuk ke dalam villa yang telah dibuka oleh Pramono. Utari menatap sekeliling, memperhatikan dengan ekspresi biasa saja. Pramono yang merasa deg-degan. Mungkinkah gadis itu hanya mirip dengan gadis yang pernah mereka bawa ke tempat itu? Diki mengajak Utari untuk naik ke lantai atas. Diki mengatakan jika dari balkon dapat melihat pemandangan laut. Utari tambah begitu antusias. Pramono menarik nafas lega. Ternyata hanya mirip batinnya. Saat Pramono sedang sibuk dengan bawaannya yang ia pindahkan dari mobil ke dalam villa, tiba-tiba sebuah mobil datang. Pramono berkerut dahi menatap mobil yang tidak ia kenali. Ternyata itu adalah Randy dan seorang gadis temannya. Pramono tersenyum senang, semakin asik kalau banyak orang. "Ren, wah ikut juga," sapa Pramono. Randy tersenyum menatap sekeliling. Aku diam-diam ngikuti Diki, jadi ini surprise," kata Randy. Pramono tertawa geli. Kau pastinya akan mengganggu dia nanti," ujar Pramono. "Kenapa?" tanya Randy penasaran. "Dia kan sama ceweknya." "Oh, itu. Iya, aku tahu. Aku juga sengaja mau ngejebak dia supaya jadian sama ceweknya." Pramono menyipitkan matanya. "Jadi, mereka belum jadian?" Randy mengangguk. Pramono menatap gadis bergaya tomboy yang bersama Randy. "Siapa nih? Nggak dikenalin?" sambil melirik nakal gadis yang bersama Randy.
Oh, ini Lili. Lucu sekali namanya, ujar Pramono. Lili tersenyum kaku. Tiba-tiba Diki dan Utari turun dari lantai atas, terkejut melihat Randy dan temannya. Kau ngekorin kakak ya? Tuduh Diki. Suruh siapa gak ngajak? Ujar Randy dengan cuek. Kirain gak bakal mau. Biarin aja lah, itu kan adikmu, sudah gede juga, kata Pramono menengahi. Randy tertawa geli. Iya, gak apa-apa sih, kata Diki. Bilang aja takut digangguin. Apaan sih? Diki cemberut, melirik kepada Utari yang terlihat biasa saja. Ya udah, kalian bikin acara yang asik lah. Aku yang jomblo mau ke kamar dulu, kata Pramono. Mereka saling pandang dan tertawa. Pramono merasa keki, cepat masuk ke kamar. Sementara itu Heru yang menyusul mereka tiba-tiba di jalan mobilnya mogok. Terpaksa Heru singgah di bengkel untuk ngecek keadaan mobilnya. Heru coba menghubungi Pramono, namun Pramono tidak aktif. Semua yang ada di villa tidak aktif. Heru merasa heran, padahal seingat dia di villa sinyalnya full. Kesal sekali Heru dibuatnya. Akhirnya ia nunggu mobilnya selesai diperbaiki, dan itu hampir 2 jam lamanya. Setelah mobilnya baik, Heru segera tancap gas. Ia tidak mau kemalaman di jalan. Kabut tebal menyambutnya ketika mobilnya memasuki hutan yang akan menuju villa. Ada sebuah hutan kecil yang harus dilalui. Tidak begitu luas, sekitar 5 km saja. Namun, karena jalanan kecil dan juga sedikit rusak, jadi perjalanan agak lambat. Bra! Harry tersentak, terlonjak dari jok mobilnya. Saat tiba-tiba sebuah daun sebesar betis jatuh tepat di atas kap mobilnya. Heru segera hentikan mobilnya dan keluar untuk menyingkirkan daun kayu yang patah di atas kap mobilnya. Segera ia membuangnya. Terlihat kap mobil sedikit penyok. Sialan, umbat Heru. Ia merasa benci dengan situasi seperti ini. Namun, apa mau dikata, ia hanya sendirian. Sempat menyesali niatnya untuk lanjut menuju villa. Mengapa tidak balik saja ke rumah setelah mobilnya baik? Namun kesadaran itu datangnya terlambat. Heru sudah begitu dekat dengan villa. Hanya tinggal melewati hutan dan kebun pinus. Heru, kembali. Heru tersendak. Tiba-tiba ada suara berbisik di telinganya. Suara itu seperti suara Lukman almarhum. Merinding seketika sekujur tubuh Heru. Ah, sial. Pasti aku berhalusinasi, umpat Heru dengan kesal. Mobil terus merayap menuju villa. Hari semakin gelap, kabut semakin tebal. Heru, kembali. Lo bakal mati. Bisikan suara itu kembali terdengar. Heru tergagap. Mungkinkah itu halusinasi? Mengapa suaranya terdengar begitu jelas di kendang telinga Heru? Ah, setan, keparat, makinya. Semakin tancap gas sehingga roda mobilnya terdengar berderik. Pramono merebahkan diri di tempat tidur. Jendela masih terbuka lebar. Pramono membiarkan semilir angin berembus lembut. Angin laut yang membawa gumpalan kabut. Tambah kurtin samping jendela kamar melambai, seperti tarian gemulai sang daya. Mata Pramono tiba-tiba menjadi berat. Samar terlihat sesuatu melayang memasuki kamar. Pramono terkesiap, mencoba membuka matanya, namun begitu berat. Sekujur tubuhnya terasa kaku. Ingin berteriak, namun juga tidak bisa. Suaranya tercekat di tenggorokan. Shhh. Suara desisan begitu jelas di telinga Pramono. Perlahan ia melihat seseorang wanita cantik bertubuh ular tengah menatapnya tajam. Wajah itu sangat ia kenali. Wajah gadis yang malam itu mereka gilir di tempat tidur itu. Kau masih ingat aku, hei? Tanya gadis itu. Tangannya membelai pipi Pramono lembut. Baguslah, kalau kau masih ingat. Perlahan tubuh ular itu naik ke tempat tidur, di mana Pramono di situ berbaring. Kau harus terima upah dari perbuatanmu dulu. Kau tidak akan aku lepaskan, desis gadis itu dingin. Pramono terus berusaha untuk menggerakkan tangannya, namun tidak bisa. Tubuh ular itu perlahan melilitnya. Sementara bagian tubuh yang berubah gadis cantik berada tepat di dadanya. Lidahnya yang panjang bercabang menjulur ke wajah Pramono. Seiring lilitannya semakin kencang, lidah itu masuk ke mulut Pramono yang terbuka lebar.
menarik kerongkongan Pramono hingga keluar dan berada di atas dadanya. Pramono mendelik, tidak sempat menjerit. Tubuhnya remuk dililit, hingga usus juga kotorannya keluar dari tuburnya. Di alam sana, Pramono kembali terjatuh ke dalam lautan ular yang tiada henti melilit dan mematuknya. Jerit Pramono tiada henti, terus membahana sepanjang masa. Tidak ada yang menyadari apa yang terjadi pada Pramono. Diki, Randy, Lily, mereka sedang asik memanggang daging di balkon lantai atas, sementara Utari berpamitan untuk ke kamar mandi. Diki melihat Utari masuk ke kamar mandi. Tidak lama sudah keluar dan kembali bergabung dengan mereka. Lily yang sedari tadi tidak banyak bicara, sesekali melirik kepada Utari yang terlihat cuek. "Panggangan udah matang, Di. Cepat kamu panggil Pramono biar kita makan bareng," seru Diki pada Randy. Randy yang sedang mengolesi bumbu pada daging yang belum dipanggang segera mengangguk. Ia memberikan kuas bumbu pada Lily. Segera Randy berlari menuruni anak tangga. Tiba-tiba sebuah mobil berhenti di depan villa. Randy cepat membuka pintu depan melihat siapa yang datang. Rupanya Heru, teman kakaknya Diki. Kak Heru, kok malam baru sampai?" tanya Randy. "Iya nih, tadi mobil sempat mogok," ujar Heru. "Loh, yang lain mana, Ren?" tanya Heru celingukan. "Pada di atas lagi bikin barbecue." Heru mengangguk dan segera melangkah ke atas. Randy mengetuk pintu kamar tempat Pramono istirahat. Beberapa kali dipanggil namanya namun tidak menyaut. Randy terus menggedor pintu kamar tersebut, berharap agar Pramono segera keluar. Sementara itu Heru, begitu melihat mereka wajahnya langsung pias, terkesiap melihat wajah Utari yang tersenyum ke arahnya. Heru berbalik untuk turun, namun bertabrakan dengan Randy yang tampak panik. Bra! Keduanya terjajar mundur. Kalian kenapa sih?" seru Diki. Randy mengusap bibirnya yang sakit. Itu Kak, Pramono," gugup Randy. Heru segera berlari turun. "Ada apa?" tanya Diki tidak mengerti. "Udah, ayo lihat dulu," seru Randy. Diki memberi isyarat agar Utari menunggu saja di atas. Diki dan Randy segera turun. Lily menatap Utari sesaat, lalu melangkah ke arah tangga. "Tunggu," cegah Utari. Lily hentikan langkah, melirik pada Utari. "Cepat pergi, bawa Diki dan Randy," ucap Utari dengan tegas. Lily tidak menjawab, namun segera turun. Utari tinggal sendiri di lantai atas. Terdengar suara pekikan mereka di kamar tempat Pramono istirahat. Lily segera datang, sekilas melihat tubuh Pramono di atas kasur yang telah bersimbah darah. Lily segera mencekal tangan Randy. "Kita harus segera pergi dari sini, Ren," serunya tertahan. "Kenapa? Tidak mungkin kita pergi dari sini. Kau tidak lihat keadaan Pramono seperti apa?" tanya Randy dengan sengit, mengibas tangan Lily. "Mereka pantas menuai hasil dari perbuatannya. Kita tidak perlu ikut campur, Ren," tegas Lily. "Apa maksudmu?" Namun tiba-tiba di belakang Lily telah berdiri sosok Utari bertubuh ular. "Pergi kalian. Tidak perlu ikut campur urusanku," ucap Utari tegas. Randy terkesiap, segera menarik tangan Diki sang kakak. Heru yang berada di sebelah jasad Pramono tercengang melihat wujud Utari. Diki tampak gemetar, kakinya seketika menjadi lemas. Lily membantu menarik tangan Diki, diseret keluar. "Heru, cepat pergi!" seru Diki, mengingat Heru yang terdiam. "Pergilah kalian, aku akan menghadapinya," seru Heru, karena ia sudah merasa putus asa. Lily sudah berada di pintu. Randy mencoba menolong Heru, namun sabetan ekor ular membuat tubuh Randy terpental ke lantai. Diki yang melihat segera menolong Randy. "Utari, apakah ini dirimu?" tanya Diki dengan sedih. Utari menatapnya dan mengangguk. "Iya, ini adalah aku, dan merekalah yang membuat aku jadi begini," ujar Utari sembari menatap pada Heru. "Utari, aku mencintaimu. Aku tidak peduli dengan wujudmu," seru Diki. Utari terenyah. "Kakak, ikhbar, dia bukan manusia," seru Randy. Diki menggeleng. "Adikmu benar, aku bukan lagi manusia. Pergilah, biar urusanku dengan mereka cepat selesai."
kata Utari dengan ekor meliuk-liuk. Tidak, aku tidak peduli, seru Diki. Utari sedikit goyah menatap Heru penuh dendam. Dia dan teman-temannya di kamar ini mengilirku hingga aku tidak berdaya, dan dalam keadaan sekarat tubuhku mereka lemparkan ke jurang, ucap Utari sembari menunjuk ke arah Heru. Diki menatap Heru tidak percaya. Sekejam itukah mereka? Aku hanya seorang gadis desa yang polos dan lugu, mendapatkan perlakuan bejat dari mereka. Sekian lama mereka hidup bebas tanpa merasa bersalah sedikit pun, sementara aku harus bersekutu dengan siluman agar bisa mencari keadilan. Maafkan aku, tolong maafkan aku waktu itu, kami kilaf, ujar Heru memohon dengan sangat. Namun ekor ular tersebut dengan cepat bergerak, menyabet tubuh Heru hingga terpelenting ke lantai. Heru mencoba bangkit, namun ujung ekor ular tersebut segera melilitnya. Hentikan, kumohon hentikan, seru Diki yang tidak ingin Utari membunuh Heru di depan matanya. Utari mengentakkan kedua tangannya dan tubuh Diki terdorong keluar kamar. Blah! Pintu tertutup dengan sendirinya. Diki mencoba untuk membuka pintu kamar, namun terdengar jeritan Heru membahana, dan tanpa sesuatu keluar dari atap villa tersebut. Rupanya ular itu membawa tubuh Heru pergi. Diki terduduk lemas. Randy segera memeluknya. Tiba-tiba terdengar suara krah. Bangunan villa seketika bergetar seperti ada gempa. Randy terkesiap. Lily berteriak agar mereka segera keluar dari tempat tersebut. Randy menyeret tubuh kakaknya Diki. Sampai di luar bangunan villa itu tiba roboh. Mereka menatap dari luar, merasa ngeri. Tak lama terdengar suara jeritan bersautan sangat mengerikan. Tampak villa yang roboh itu seperti sedang dililit oleh ular raksasa. Lily mengingatkan agar mereka segera pergi dari tempat itu. Ketiganya pergi dengan satu mobil. 3 mobil yang lain mereka tinggalkan di halaman villa tersebut. Setelah mereka pergi, tampak ratusan ular bermunculan dari bawah puing-puing bangunan. Esoknya, warga banyak yang datang karena Diki memutuskan untuk menemui warga, tidak langsung balik ke kota. Warga melihat bangunan villa mewah itu telah roboh. Dan dari cerita mereka, warga jadi tahu jika Utari telah berubah menjadi ular akibat perbuatan anak kota. Diki meminta maaf pada warga meskipun itu bukan kesalahan dirinya. Sejak itu, Utari sering menemui orang tuanya dalam mimpi. Oke, itulah akhir dari cerita yang berjudul Memuja Siluman Ular. Maaf ya kalau menitnya sedikit. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah setia mengikuti cerita ini sampai selesai. Nantikan cerita-cerita terbaru lainnya dari kami. Sebelum Mas Alan pamit, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini, dan satu lagi bunyikan loncengnya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.